Sebelumnya kita telah menjelaskan salah satu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, "Ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi." Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku ada di telagaku. Pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang raudhah, apa keutamaan raudhah, kemudian kenapa dinamakan dengan raudhah, kemudian mana batasan-batasan raudhah, dan di antara salah satu keutamaan yang ada menjadi batasan raudhah adalah mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mimbar Nabi ini sebelumnya kita telah menjelaskan adalah mimbar yang tidak ada lagi di dunia karena hangus terbakar. Tapi mimbar ini nanti akan dijadikan teman Nabi di akhirat, dan salah satunya akan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga. Di antara salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi adalah sebuah kalimat yang kita kenal dengan al-haud. Al-haud itu artinya adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di 3 tempat. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Sirat. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mizan. Yang ketiga, Nabi berada di Haud. Inilah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik, dikala Anas bertanya, "Ya Rasulullah, di akhirat nanti di mana kami akan mencarimu?" Maka di saat itulah Nabi mengatakan, "Carilah aku di Sirat." Sirat itu artinya adalah jembatan yang mana semua manusia akan melewatinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa in minkum illa wariduha." Tidak ada salah satu pun di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya. Yang muslim, semua mereka yang beriman kepada Allah atau mereka yang mengaku beriman kepada Allah, semua akan melewatinya. Yang tidak melewatinya adalah orang-orang yang tidak beriman. Karena sirat itu adalah jembatan menuju surga Allah Azza wa Jal, di bawahnya adalah Jahannam. Dan orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak melewati sirat karena mereka di bawahnya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Jahannam. Sedangkan mereka yang beriman atau yang mengaku beriman, maka merekalah yang akan melewati sirat. Sirat ini ikhwatul Islam, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi berada di sirat? Nabi selalu berdoa kepada Allah dengan sebuah kalimat, "Salim salim, Allahumma salim salim." Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala berada di sirat, itulah kalimat yang diucapkan oleh Nabi, "Allahumma salim salim." Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Kemudian yang kedua adalah namanya mizan. Mizan itu artinya timbangan. Timbangan ini ikhwatul Islam adalah untuk menimbang apa yang ditimbang semuanya. Yang pertama ditimbang itu adalah amalan catatan. Jadi amalan kita itu ada catatannya. Nah, yang ditimbang itu catatannya. Kemudian yang kedua, apalagi yang akan ditimbang? Yang ditimbang itu adalah amalannya. Jadi berbeza antara catatan dengan amalan. Amalan itu juga akan ditimbang. Yang pertama ditimbang catatannya, artinya semua yang dicatat oleh malaikat itu akan ditimbang. Kemudian yang kedua, yang ditimbang adalah amalan. Dan amalan kita itu nanti akan berbentuk. Sekarang kita tidak melihat amalan kita. Puasa, kita tidak melihat bagaimana puasa. Salat, kita tidak melihat bagaimana salat. Kita tidak melihat amalan ibadah yang kita lakukan. Tapi di akhirat kita akan bisa melihatnya. Jangankan di akhirat, di alam barzakh saja kita akan melihat amalan kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seseorang dikuburkan, kemudian tiba-tiba datang orang yang bagus rupanya, kemudian memiliki wangi yang sangat indah. Tiba-tiba kita akan bertanya, atau orang ini bertanya, "Kamu siapa?" Maka orang ini mengatakan, "Ana amalukas salih." Aku ini adalah amalan kebaikan yang kamu lakukan di dunia. Dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk manusia yang memiliki paras yang indah, kemudian memiliki wangi yang sangat bagus, dan akan selalu menemani orang ini. Itu adalah amalan dia. Begitu juga apabila ada orang yang tidak baik di ikhwatul Islam, nanti di perkuburan akan ada orang yang bersamanya, buruk rupanya, busuk baunya. Kemudian dia bertanya, "Kamu ini siapa?" Maka dia mengatakan, "Aku adalah amalan keburukan kamu." Artinya amalan itu bisa kita lihat dikala kita berada di alam barzakh. Begitu juga amalan itu akan menjadi sebuah bentuk di akhirat, dan amalan inilah yang akan ditimbang.
Salat ditimbang, catatan salat juga ditimbang. Puasa ditimbang, catatan puasa juga ditimbang. Zakat ditimbang, catatan zakat juga ditimbang. Kemudian yang ketiga, yang ditimbang itu adalah orangnya. Artinya kita juga ditimbang. Sebagaimana hadis Nabi SAW tentang cerita salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, dia merupakan sahabat yang paling mulia. Namun dia memiliki secara fisik, dia sedikit punya kekurangan dibandingkan dengan manusia normal yang lainnya. Di antara salah satu fisik yang dimiliki oleh sahabat Abdullah, karena di dalam hadis-hadis Nabi, apabila disebut dengan Abdullah, Abdullah itu maknanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah itu banyak sekali. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Unais, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, banyak itu Abdullah. Tapi kalau kita tidak mendapatkan hanya sekadar Abdullah, maka maknanya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang paling mulia, ulama dari kalangan para sahabat. Bahkan dari dialah lahir yang namanya Nu'man bin Thabit rahimahullahu ta'ala, atau yang lebih kita kenal dengan Abu Hanifah rahimahullah. Jadi Imam Abu Hanifah itu jalur gurunya kepada Abdullah bin Mas'ud. Karena dari Abdullah bin Mas'ud dia punya murid yang terkenal namanya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini dia punya murid yang terkenal Hammad. Dari Hammad inilah lahir yang namanya Nu'man, namanya Nu'man bin Thabit, atau yang kita kenal dengan Imam Abu Hanifah. Jadi silsilah sanadnya Imam Abu Hanifah itu sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud gurunya adalah baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu sifat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, secara sifat, secara fisik dia memiliki betis yang kecil. Jadi betisnya kecil. Kemudian suatu ketika di Ikhwatul Islam, Abdullah bin Mas'ud ini dia menaiki pohon kurma. Dikala naik pohon kurma, memanjat pohon kurma, maka tersingkap betisnya. Orang yang melihat betisnya terlalu kecil, maka dia sebagaimana manusia biasa kadang-kadang tertawa, tersenyum. Kemudian dikala Nabi melihat yang demikian, Nabi SAW mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya betis Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat di sisi Allah di akhirat daripada bukit Uhud. Artinya bahwa yang ditimbang itu juga manusia. Inilah yang akan ditimbang, semuanya akan ditimbang. Amalan ditimbang, catatan amalan ditimbang, dan kita pun akan ditimbang. Di dalam riwayat yang lain, ini mohon maaf ikhwatul Islam, tapi ini riwayat yang disebutkan oleh Nabi SAW, akan ada orang yang datang di akhirat memiliki berat badan yang sangat berat sekali, tapi dia tidak ada nilainya di sisi Allah walau hanya separuh sayapnya lalat. Kenapa demikian? Karena juga akan ditimbang. Kemudian terlepas daripada itu semua, dikala ditimbang, itu adalah di antara perkara yang sangat berat di ikhwatul Islam. Timbangan amalan, apabila amalan ditimbang, artinya kita akan ditanya oleh Allah. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya dihisab, ditanya satu persatu. Dan itu adalah perkara yang berat. Jangankan ditanya oleh Allah, interogasi namanya. Kalau kita ditanya oleh orang tua saja, kamu dari mana ke mana, itu adalah sesuatu yang sulit untuk menjawabnya. Kalau kita misalnya ditanya oleh istri, misalnya dari mana ke mana, ngapain, itu sulit untuk menjawabnya. Kalau kita ditanya oleh polis misalnya, itu sulit. Hukum, bagaimana kalau yang bertanya kepada kita adalah Rabbul Izzati wal Jalalah? Bagaimana kalau Allah yang bertanya, apa yang kamu lakukan, kemana kamu, dari mana hartamu, kemana kamu belanjakan, masa mudamu kamu habiskan untuk apa? Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisab saja itu adalah perkara yang berat. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Bunda Aisyah, man husiba udzib, siapapun yang dihisab pasti akan diazab. Siapapun yang dihisab pasti akan diazab. Apa maknanya? Karena hisab itu sendiri adalah bagian daripada azab. Kalau kita ditanya, dihisab saja oleh polis atau oleh manusia saja, contoh misalnya apabila ada di antara kita yang mengambil degree atau mengambil master atau mengambil PhD atau mengambil S2, S3, kemudian nanti akan ada yang namanya sidang terbuka, disaksikan oleh manusia, kemudian kita akan ditanya, maka sulit bagi kita untuk menjawabnya, grogi, sulit. Itu baru pertanyaan yang ada di dunia, apalagi pertanyaan di akhirat. Maka di saat itulah Nabi mengajarkan kepada kita ikhwatul Islam salah satu doa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah.
Itu adalah doa yang selalu kita hafalkan atau selalu kita baca, dianjurkan bagi kita membacanya agar Allah memberikan kepada kita hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Hafalkan doa ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hisab yang mudah. Allahumma ya Allah hasibni, hisabkanlah aku hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Karena ada hisab yasira dan ada hisab asira. Kalau orang yang dihisab dengan asira, maka itu merupakan tingkat kesulitan yang paling berat bagi dia untuk menghadapinya. Nah, dikala kita dihisab oleh Allah, Nabi SAW juga berada di sana. Kenapa Nabi SAW berada di sana? Karena Nabi memohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan kepada umatnya, agar hisab yang diberikan kepada umatnya adalah hisab yang mudah. Itu adalah lokasi dan tempat Nabi yang kedua di akhirat. Yang pertama, Nabi berada di Sirat. Kalau kita tidak menemukan Nabi di Sirat, Nabi berada di hisab, di mizan. Kalau kita tidak menemukan Nabi di mizan, maka di mana Nabi? Nabi berada di Haud, Nabi berada di telaga. Dan inilah pembahasan kita, yaitu telaga Nabi SAW. Semua para Nabi ikhwatul Islam, mereka memiliki telaga. Begitu juga dengan baginda Nabi SAW juga memiliki telaga. Dan telaga yang paling mulia adalah telaga baginda Nabi SAW. Telaga Nabi ini dari mana berasal? Telaga Nabi ini ikhwatul Islam berasal dari sebuah sungai yang sangat indah dan sangat mulia. Dan kita mengetahui di antara salah satu sifat yang ada di dalam surga, memiliki anak-anak sungai yang indah. Bahkan kalau seandainya setiap kali kita baca ayat-ayat Allah Azza wa Jal, apalagi berkaitan dengan surga, jannatin tajri min tahtiyal anhar. Kalimat ini banyak sekali dalam Al-Quran. Surga, setiap kali ada cerita surga, maka pasti ada sungai. Karena itu merupakan sebuah keindahan. Jadi sungai itu ikhwatul Islam indah. Makanya orang-orang di daerahnya apabila tidak ada sungai, mereka akan takjub apabila mereka menemukan sungai. Kita contohkan ikhwatul Islam di sini. Ada daerah yang sedikit sungainya. Dan sungai itu adalah sungai jadi-jadian. Apa makna sungai jadi-jadian? Apabila ada air hujan, maka baru ada sungai, akan mengalir airnya mungkin 1 hari atau 2 hari. Kemudian setelahnya airnya akan kembali hilang. Nah, apabila air hujan ikhwatul Islam, apabila air hujan, maka semuanya akan keluar melihat sungai. Kenapa demikian? Karena mereka tidak pernah melihat sungai. Kalau sekiranya mereka pergi ke daerah kita, mereka akan terkagum sungai di mana-mana. Karena sungai itu adalah lambang daripada keindahan. Dan itulah di antara salah satu sifat yang ada dalam surga, jannatin tajri min tahtiyal anhar, sungai yang mengalir di bawahnya atau mengalir di bawah surga. Dan bahkan ikhwatul Islam, kita tahu bumi itu ada 7 lapis, langit juga ada 7 lapis. Langit pertama, langit kedua, dan setiap langit itu ada nabi di sana. Seperti misalnya langit pertama ada Nabi Idris, langit kedua ada Nabi Harun, langit ke-6 ada Nabi Musa, langit ke-7 ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di atas langit ke-7, apa yang ada di atas langit ke-7? Di atas langit ke-7 itu adalah samudra, ada laut. Jadi lautan itu bukan hanya ada di dunia, tapi di atas langit ke-7 ada laut. Baru di atas laut itu ada arash, yang kita kenal dengan arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita tahu ikhwatul Islam, air, laut itu merupakan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk bumi dan juga diberikan kepada penduduk langit. Dan salah satunya tingkatan yang tadi kita sebutkan, di atas langit ke-7 sebelum arasy Allah, karena Allah berada di atas arasy-Nya. Sebelum arasy ini, dan arasy itu adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yang paling besar. Tidak ada makhluk yang paling besar kecuali arasy. Dan Allah Subhanahu wa taala disebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atasnya. Di bawah arasy ini adalah samudra yang begitu luas. Agar kita tahu samudra itu bukan hanya satu saja. Laut itu banyak, laut di bumi, laut di langit. Artinya itu merupakan di antara perkara dunia. Nah, nanti di akhirat juga demikian keadaannya. Salah satunya adalah laut, sungai, dan yang semisalnya. Nah, sungai itu banyak macamnya. Ada sungai yang terbuat dari khamar. Makanya khamar itu diharamkan di dunia agar nanti kita bisa menikmati khamar yang ada di surga. Dan itu ada sungai khamar. Begitu juga ada sungai yang terbuat dari susu. Ada sungai yang terbuat dari air yang bening, yang jernih. Air yang semuanya ada ikhwatul Islam. Apapun yang kita cari semuanya ada. Dan sungai yang paling indah,
adalah sungai yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan nama sungai tersebut adalah Al-Kautsar. Itulah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar itu ikhwati Islam di dalam sebuah ayat, inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepadamu Al-Kautsar. Kautsar itu diterjemahkan, kalau seandainya kita melihat dari segi bahasa, Al-Kautsar itu diambil dari kata-kata kathura, banyak. Artinya inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepadamu nikmat yang banyak. Dan di antara nikmat, puncak daripada nikmat ada surga, dan di antara nikmat yang ada di surga ada sungai. Maka Kautsar itu disebutkan oleh para ulama sungai yang terindah, dihadiahkan oleh Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah memberikan hadiah Kautsar kepada Nabi? Maka jawabannya ikhwatul Islam ada di dalam ayat ini. Inna a'tainakal kautsar, kami berikan kepadamu Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah hanya untuk Allah. Wanhar, dan menyembelihlah hanya untuk Allah. Kenapa disebut dengan salat ikhwatul Islam, dan kenapa disebut dengan menyembelih? Kenapa tidak disebut dengan ibadah yang lainnya? Karena dalam dua ibadah inilah banyak manusia yang gagal. Puasa semua orang bisa, zakat juga bisa, tapi salat banyak yang tidak bisa. Bahkan kami pernah memperhatikan ikhwatul Islam, ada orang yang rukun Islamnya hanya 3. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat. Mana salat? Salat tidak masuk. Kenapa? Karena salat ibadah yang berat 5 kali sehari semalam di masjid, itu bukan ringan. Maka mereka tidak memasukkan salat di dalamnya. Sehingga Allah menyebutkan fasalli li rabbika, dikhususkan ibadah salat. Artinya kalau kalian ingin mendapatkan seperti yang ingin didapatkan oleh baginda Nabi yang mulia, maka jaga salat. Apa yang didapatkan oleh Nabi? Surga. Kemudian di dalamnya kenikmatan yang sangat indah. Kalau sekiranya kalian ingin bersama Nabi atau ingin mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Nabi SAW, maka jaga solat. Karena di dalam menjaga solat banyak orang yang lalai. Sehingga di dalam surah, ada di dalam Al-Quran ikhwatul Islam, ada namanya surat Al-Mu'minun. Kenapa disebut dengan surah Al-Mu'minun? Ada surah Al-Mu'min, ada surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'min itu biasanya dinamakan dengan surat Ghafir. Sedangkan surah Al-Mu'minun itu adalah sifat orang-orang yang beriman. Kalau kita ingin menjadi orang yang beriman, baca ayat ini, baca surat ini, baca terjemahannya. Apakah kita sudah masuk di dalamnya? Tolong. Dan awal ayat Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang yang beriman. Karena iman itu ada derajat lebih daripada Islam. Bukan setiap muslim mereka adalah mukmin. Jadi apabila ada seorang sudah masuk Islam, belum tentu mereka mukmin. La taqulu amanna walakin qulu aslamna. Jangan kalian katakan diri kalian mukmin, tapi katakan diri kalian itu muslim. Walamma yudkhilul iman, karena iman itu belum masuk di dalam hati kalian. Itu disebutkan oleh Allah di akhir surah Al-Hujurat. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Allah menyebutkan siapa itu mukmin. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang beriman. Apa sifatnya? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu sifat seorang mukmin, mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka yang jauh dari perkara yang lagha. Itu adalah sifat mukmin. Apa itu perkara yang lagha? Perkara yang melalaikan. Bukan berarti lagha itu dilarang, tidak, tapi bisa melalaikan. Contoh misalnya, mohon maaf ya, sekarang misalnya main game misalnya. Main game itu boleh atau tidak? Hukum asalnya boleh karena itu permainan. Tapi yang main game bukan sifat seorang mukmin. Maka Allah menyebutkan walladzina 'anil lagwi mu'ridun, mereka jauh dari perkara-perkara seperti ini. Perkara yang tidak ada manfaatnya mereka jauh. Itu bukan sifat seorang mukmin. Seorang mukmin waktu mereka itu habis dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah menyebutkan sifatnya. Kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun. Siapa itu seorang mukmin? Mereka yang bayar zakat. Kemudian siapa lagi seorang mukmin? Walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga kemaluannya. Karena yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka ada 2. Yang pertama di antara 2 jenggotnya, dan yang kedua di antara 2 pahanya. Itulah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka. Di antara 2 jenggot apa maknanya? Kumis dengan jenggot. Mulut inilah yang paling banyak memasukkan kita ke dalam api neraka. Bahkan Nabi mengatakan hadis ini, dan Abu Dzar mengomentari, ya Rasulullah, apakah kita akan dicampakkan ke dalam api neraka gara-gara ini? Sakilatka ummuk, celaka kamu wahai Abu Dzar.
Bukankah yang paling banyak memasukkan seseorang adalah mulutnya? Makanya orang yang paling bagus itu adalah orang yang paling banyak diamnya, kecuali yang terbaik. Sehingga di antara salah satu hadis yang itu merupakan kunci daripada semua kebaikan, Nabi menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, diam atau katakan kata-kata yang bagus. Karena itu merupakan di antara perkara yang bisa memasukkan seseorang ke dalam api neraka. Makanya yang paling banyak mengisi neraka itu siapa? Siapa yang banyak mengisi api neraka? Perempuan. Kenapa perempuan yang banyak mengisi api neraka? Siapa yang biasa menggerutu? Menggerutu namanya. Banyak bicara. Siapa biasanya? Laki atau perempuan? Makanya kalau yang ada yang banyak bicara itu bukan laki-laki ya, hati perempuan. Artinya itu sifatnya. Kenapa perempuan banyak? Allah menyebutkan atau Nabi menyebutkan, aku melihat neraka dan aku melihat yang paling banyak mengisinya adalah wanita. Kenapa? Yakfurna, karena mereka kufur. Bukan kafir, kufur. Kufur itu ingkar. Kepada siapa mereka ingkar? Kepada suaminya. Apa yang menyebabkan mereka ingkar? Lisannya terlalu tajam kepada suaminya. Tapi ingat ikhwatul Islam, apabila kita memiliki istri yang tajam lisannya, maka itu istri yang sesungguhnya. Kalau istri kita diam-diam saja, tidak seru dalam keluarga. Itu dicontohkan dan itu ada pada rumah tangga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya lihat istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berkaca cerita tentang istri Nabi panjang sekali. Terlepas daripada itu semua, yang paling banyak memasukkan api neraka yang pertama adalah lisan. Yang kedua adalah di antara dua paha, yaitu kemaluan. Makanya Allah menyebutkan walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istrinya atau kecuali terhadap kalau bahasanya budak-budaknya. Tentu di zaman-zaman yang masih ada perbudakan. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul ghawun. Barang siapa yang mencari di belakang itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Itu adalah sifat seorang mukmin, sudah 4. Kemudian yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Mereka yang menjaga amanah, mereka yang menjaga janji. Kemudian walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka yang menjaga salatnya, diawali dengan salat, diakhiri dengan salat. Itulah sifat mukmin. Kalau kita ingin menjadi sifat mukmin, maka baca ayat mukmin. Karena Allah telah menentukan al-mu'minun, qad aflaha al-mu'minun. Apa awalnya? Alladzina hum fi salatihim khashimun. Seorang mukmin itu mereka menjaga kekhusyukan dalam salatnya. Jadi yang pertama itu dikala mereka salat, mereka menjaga kekhusyukannya. Kemudian ayat terakhir walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, dan mereka yang menjaga waktu salatnya. Jadi salat diawali dengan salat, diakhiri dengan salat. Yang pertama seolah-olah menjaga kekhusyukan salatnya, dan yang kedua menjaga waktu-waktu salatnya. Itulah sifat seorang mukmin. Kalau kita berhasil melakukan yang demikian, maka kita akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat ini berbunyi fasalli li rabbika wanhar. Yang kedua adalah nahar. Nahar itu ikhwatul Islam, itu adalah di antara salah satu hewan yang paling indah, yang mana dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengetahui dan mempelajarinya. Allah menyebutkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Artinya kita harus melihat bagaimana onta diciptakan, dipelajari. Onta itu makhluk yang spesial, memiliki keutamaan dan keunggulan. Dan di antara salah satunya namanya adalah nahar. Nahar itu adalah kalimat nahar itu fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan naharlah. Sebenarnya menyembelih itu bukan untuk onta-onta, tidak disembelih. Yang disembelih itu kerbau, domba, sapi dan yang semisalnya. Kemudian yang disembelih itu adalah kuda, yang disembelih itu adalah kambing, biri-biri dan yang semisalnya. Sedangkan onta tidak disembelih tapi dinahar. Makanya kurban yang paling bagus itu adalah onta. Kalau sekiranya Allah berikan kepada kita kelapangan rezeki, maka berkorbanlah dengan onta, maka kita akan masuk ke dalam wanhar. Maka naharlah. Nahar itu artinya onta. Makanya tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah itu adalah hari raya besar. Namanya adalah Yaumun Nahar, hari menahar. Kenapa? Karena hukum asalnya itu dinahar. Jadi bagi kita yang diberikan kesempatan melaksanakan ibadah haji,
atau saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, kalau mereka ada kesanggupan, maka nahar yang paling bagus adalah onta. Kalau sekiranya mereka tidak bisa membeli 1 ekor onta, maka bergabung 7 orang. Sama nih, biasanya kita sapi atau kerbau kan. Jadi sapi atau kerbau 7 orang, tapi yang terbagus itu adalah 7 orang dalam onta. Karena Nabi pernah berkorban dengan 100 ekor onta. 100 ekor onta itu bukan perkara yang mudah, ikhwatul Islam. Apalagi onta itu mahal harganya. Ada yang standar, ada yang mahal. Dan bahkan sampai sekarang onta itu menjadi kepemilikan yang sangat luar biasa. Onta yang biasanya kita lihat, ontanya berwarna apa? Coklat kan? Biasanya kita melihat onta berwarna coklat. Pernah tidak kita melihat onta warna putih? Pernah tidak kita melihat onta berwarna merah? Yang coklat saja harganya sampai 30.000 Riyal. Yang putih itu harganya sampai 1 sampai 4 juta Riyal. Bagaimana kalau onta merah? Pernah melihat onta merah? Saya juga belum pernah. Kalau putih saya pernah lihatnya, tapi merah belum. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, la yahdiya, kalau seandainya ada orang yang mendapatkan hidayah karena kamu, khairul laka min humurin ni'am, maka lebih bagus daripada onta merah. Kita tidak pernah melihatnya, agar kita tahu onta itu adalah barang yang mahal, bahkan lebih mahal dari mobil, lebih mahal dari kereta, lebih mahal dari segala-galanya. Yang murah saja yang putih itu, bahkan ada yang harganya 40 juta Riyal. Berapa 40 juta Riyal? Itu sesuatu yang angka yang fantastis, ikhwatul Islam. Makanya Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Nah, onta ini dinahar. Jadi onta itu kalau dikorbankan, bukan disembelih tapi dinahar. Apa itu nahar? Ditusuk dari bawah pangkal lehernya. Jadi onta itu diiqal. Iqal itu apa? Pengikat. Makanya kalau kita lihat sebagian saudara-saudara kita dari Madinah, dari tanah Arab, dari bangsa Arab ini, mereka biasanya pakai yang ada hitam di kepalanya. Apa bahasa kitanya? Yang ada hitam, warna hitam di kepala. Yang pakai ini, simal, sorban kalau bahasa kitanya. Kemudian ada warna hitam. Biasanya para jemaah haji kalau pulang mereka memakai ini. Apa namanya? Ada yang tahu? Apa namanya? Itu namanya iqal dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita saya tidak tahu. Ada yang tahu? Itu disebut yang iqal. Kenapa disebut iqal? Karena akan mengikat. Begitu juga onta akan diiqal. Dikala dinahar maka akan diiqal. Apa yang diiqal? Yang bagian depannya. Karena kita tidak tahu kaki onta itu yang depan, yang belakang kita tidak tahu. Ada yang menyebutkan yang depan ada kaki belakang, yang belakang ada yang depan. Makanya Nabi SAW, kenapa para ulama itu berbeza, ikhwatul Islam? Dikala kita selesai i'tidal itu artinya berdiri lurus, ruku, i'tidal, kemudian duduk ingin sujud. Dikala kita sujud, apa yang pertama kali kita dahulukan? Kaki atau tangan? Tangan atau kaki? Kaki atau tangan? Kaki, tangan. Mana yang betul? Kaki atau tangan? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Tak boleh bercakap kecuali ada alasan. Harus adil. Apa alasannya? Nabi mengatakan janganlah kalian duduk dari ruku ini sama seperti onta. Karena ada gerakan-gerakan yang kita tidak boleh melakukannya. Seperti sujud tidak boleh meletakkan tangan ke bawah. Karena itu sama dengan anjing, tidak boleh. Begitu juga jika kalian turun jangan sama dengan onta. Pertanyaannya, pernah tidak kita melihat onta? Baru kita tahu jawabannya. Tangan atau kaki? Lihat dulu ontanya. Makanya nanti lihat internet, mana tahu jawabannya? Kaki, betul. Onta kaki dulu. Kaki onta itu yang mana? Depan atau belakang? Depan. Kaki. Kaki onta. Karena onta itu, hewan itu ada kaki ada tangan. Mana kaki mana tangan? Kaki belakang, tangan depan. Betul nih. Depan belakang. Disitulah para ulama mereka berbeza. Kenapa mereka berbeza? Ada yang mengatakan kaki, ada yang mengatakan tidak menjadi masalah. Yang masalah itu kalau kita dahulukan kedua-duanya, kaki dan tangan. Kalau seandainya mengatakan kaki, sila. Kalau yang mengatakan tangan, sila juga tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Karena mereka berbeza cara pandangnya kepada onta. Jangan melihat onta. Itulah salah satu penyebabnya kenapa para ulama berbeza. Kenapa demikian para ulama berbeza? Karena ada yang mengatakan kakinya belakang, tangannya depan.
Ada mengatakan tangannya belakang, kaki depan, sehingga nanti berbeza. Kalau yang mengatakan lurus, belakang kaki, depan tangan, maka mereka mendahulukan kaki. Tapi kalau sebaliknya, itulah yang menyebabkan para ulama mereka berbeza. Bisa dipahami? Jadi perbezaan para ulama itu ada dasarnya, ada sumbernya. Terlepas daripada itu semua, jadi yang mana, kaki atau tangan? Tengok dulu itu. Bagaimana unta yabruk, kama yabrukul ibil, sebagaimana unta ke bawah. Ada lagi sebagian ulama mengatakan tidak demikian, karena unta itu depan belakang seperti itu cara dia turun, dan kita tidak boleh turun sebagaimana bentuk turunnya unta. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, unta itu nanti yang bagian depan itu akan diiqal. Kemudian dikala diiqal, dia tidak akan bisa berlari. Nah, di saat itulah sambil dia kan lehernya panjang, tidak bisa melihat ke bawah, maka kita berasal dari bawah, kemudian diambil pisau yang ujungnya tajam, ditusuk dari bawah, maka itulah disebut dengan nahar. Fasalli lirabbika wanhar. Itu makna daripada kalimat nahar. Untuk unta dari bawah, dipangkal lehernya. Karena unta itu tidak bisa diikat. Kalau diikat, dia lebih kuat dari manusia, jauh lebih kuat. Unta itu bisa membunuh. Makanya unta itu dijadikan, kalau dia berlari, larinya kencang sekali, dijadikan sebagai tunggangan. Bahkan unta, kalau ada hewan, misalnya kambing, kerbau, sapi, yang misalnya kita temukan di jalan, boleh kita ambil, kemudian kita kembalikan, atau kita umumkan siapa yang kehilangan. Tapi kalau unta kita temukan, tidak boleh, karena unta lebih tahu kemana dia akan pulang. Dan yang kedua, unta bisa bertahan berbulan-bulan tanpa makan dan minum. Jadi tidak boleh diambil. Sama dengan barang yang kita temukan di dalam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Apapun yang barang kita temukan, ada orang yang ketinggalan handphone, biarkan di situ. Paling tidak yang kita lakukan, selamatkan. Contoh misalnya dia di bawah, letakkan di atas, selesai. Dan tidak boleh mengumumkan siapa yang ada kehilangan. Tidak boleh mengumumkan barang kehilangan di dalam masjid, sebagaimana tidak boleh berdagang di dalam masjid. Karena Nabi mengatakan, siapapun yang mengumumkan barang hilang di dalam masjid, maka Allah mengatakan, semoga barangmu tidak dikembalikan. Barang siapa yang melakukan perdagangan di masjid, maka Allah mengatakan, semoga perdagangan dan perniagaanmu rugi. Jadi tidak boleh, seperti misalnya beli pulsa atau top up misalnya di dalam masjid, tolong tambah dulu. Itu kan perdagangan namanya, di dalam masjid. Jadi jangan anggap perdagangan jual beli. Sekarang balik semua. Jadi itu tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Iklan-iklan apapun semuanya jaga dari masjid. Masjid tidak dibangun untuk yang demikian. Masjid dibangun untuk beribadah dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah barang hilang. Barang hilang tidak boleh diumumkan dan tidak boleh diambil. Tidak ada yang namanya luqatah. Luqatah itu barang yang tercecer. Tidak ada yang namanya istilah luqatah di dalam tanah haram Makkah Madinah. Kenapa demikian? Karena bisa jadi orang akan datang lagi, dan orang akan dan haram hukumnya kita mengambil luqatah. Kecuali kalau kita ingin menyelamatkan. Makanya kalau kita menemukan apapun barang berharga, letakkan di situ saja. Misalnya di sini, letakkan di atas supaya bisa dilihat, atau letakkan supaya tidak diinjak dan dihinakan, itu saja. Lebih daripada itu tidak. Atau kita kembalikan ke tempat barang hilang, itu boleh, tidak menjadi masalah. Lebih daripada itu tidak boleh. Jelas sampai di sini? Apalagi di tanah haram Makkah dan Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, begitu juga dengan onta. Onta kalau seandainya dia tidak tahu, misalnya dia tersesat misalnya, ataupun yang semisalnya, tidak boleh diambil. Kecuali kalau hewan yang lainnya boleh dikembalikan dan diumumkan. Kenapa? Karena dia memiliki ciri khas yang lain dari yang lain. Dia diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia punya makanan bahkan untuk 1 bulan, 2 bulan dia sanggup untuk tidak makan dan tidak minum. Itulah makna daripada firman Allah Azza wa Jalla, fasalli lirabbika wanhar. Kemudian ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya musuhmu wahai Muhammad, mereka yang abtar. Dan inilah alasan kenapa Allah berikan kepada Nabi Al-Kautsar. Nabi, di antara salah satu sifatnya, Nabi tidak punya anak laki-laki. Anak laki-laki Nabi ada 3. Yang pertama Qasim, maka Nabi dipanggil dengan Abul Qasim. Yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim. Qasim dan Abdullah dari ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ibrahim dari ibunda Maria Al-Qibtiyah yang berasal dari Mesir. 3 orang inilah anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketiga-tiganya wafat
ketika masih kecil. Qasim umur 1 tahun, Abdullah 1 tahun setengah, Ibrahim 2 tahun. Artinya tidak ada di antara mereka yang tumbuh menjadi anak-anak pun tidak, masih bayi semua. Nah itu ikhwatul Islam dalam kalangan bangsa Arab. Jangankan bangsa Arab, bangsa kita saja atau sebagian daerah, kalau mereka tidak punya anak laki-laki, lain rasanya. Apalagi Nabi SAW, karena anak laki-laki itu seolah-olah akan menyambung nasab. Contoh misalnya, nama kita Ahmad, kita punya 2 orang anak. Satu namanya Muhammad, kita Ahmad contoh. Satu Muhammad, satu Fatimah. Muhammad ini dia menikah, dan Muhammad ini punya anak dinamakan dengan Abdullah. Abdullah ini kita panggil, siapa panggilannya? Abdullah bin Muhammad bin Ahmad. Kita namanya Ahmad, anak kita namanya Muhammad, cucu kita namanya Abdullah. Cucu kita Abdullah ini nasabnya sampai kepada kita atau tidak? Karena namanya Abdullah bin Muhammad bin Ahmad. Kemudian yang kedua, Fatimah, anak kita yang kedua, dia menikah. Kemudian dia juga punya anak laki-laki, namanya juga Abdullah. Abdullah bin siapa? Abdullah bin ayahnya, bukan Abdullah bin Fatimah, sehingga nama kita hilang. Paham sampai di sini? Nama kita tidak lagi masuk karena dinasabkan kepada ayahnya. Tidak ada manusia yang dinasabkan kepada ibunya, tidak ada, kecuali satu, yaitu Isa bin Maryam. Semua yang ada di dunia tidak boleh dinasabkan kepada ibunya. Makanya orang yang tidak punya ayah secara agama, apa panggilannya? Bin apa? Kalau di negara Malaysia apa namanya? Bin Saleh. Bin apa? Bin Abdullah. Kalau di kita bin Abdullah, kalau di bin Abdullah juga. Jadi kalau dia sudah bin Abdullah, berarti biasanya itu orang yang tidak punya ayah secara syariat, tapi dia punya ayah secara biologis. Kenapa? Karena tidak boleh disandarkan kepada ibunya. Bisa dipahami sampai di sini? Artinya ikhwatul Islam, Qasim anak Nabi pertama meninggal. Kalau sekiranya Qasim ini hidup, kemudian Qasim ini menikah, kemudian dia punya anak, maka anaknya namanya, anggaplah nama anaknya Abdullah bin Qasim bin Muhammad. Tapi itu tidak ada satupun anak Nabi laki-laki, semuanya meninggal di kala mereka kecil. Siapa yang tersisa? Anak perempuan. Anak perempuan Nabi, kemarin kita menyebutkan ada 4 orang: Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Dan mereka hidup ikhwatul Islam, 3 orang diantaranya meninggal di kala Nabi masih hidup. Dan yang meninggal setelah Nabi wafat adalah 1. Yang pertama Zainab meninggal, Ruqayyah juga meninggal. Ruqayyah yang paling cepat meninggalnya, tahun ke-2 Hijriah. Kemudian Ummu Kulsum meninggal pada tahun ke-7, ke-9 Hijriah. Kemudian semua putri Nabi meninggal di kala Nabi masih hidup. Kemudian yang tersisa Fatimah. Fatimah meninggal setelah 6 bulan Nabi meninggal. Artinya tidak ada putri Nabi yang meninggal lebih umurnya daripada 30 tahun. Semuanya masih muda, yang kurang lebih 25 tahun, 26 tahun, 27 tahun. Bahkan Fatimah yang paling terakhir mungkin berapa tahun lah, mungkin 28 atau 27 tahun. Ada yang menyebutkan 29 tahun. Nah kita contohkan misalnya Zainab. Zainab ini kawin, menikah. Suaminya adalah Abul As. Mereka punya anak namanya Umamah. Umamah ini Umamah binti Abul As, binti kakeknya. Apakah ada nama Nabi di dalamnya? Tidak ada. Kita sebutkan anak Nabi atau cucu Nabi yang paling populer, Hasan bin Ali. Boleh tidak Hasan bin Fatimah? Boleh atau tidak? Tak boleh. Itulah alasannya ikhwatul Islam, karena Nabi tidak punya anak laki-laki, Nabi hanya punya anak perempuan. Nabi digelari dengan kalimat Abtar. Abtar itu artinya orang yang putus nasabnya. Karena seolah-olah itu panggilan orang-orang Quraisy ya. Karena apabila kita tidak punya anak laki-laki, kita punya anak perempuan, maka seolah-olah dari anak perempuan itu lahir anak cucu, maka tidak satu pun dari cucu kita itu yang dinasabkan kepada kita. Nama kita hilang. Semuanya dinasabkan kepada kakek dia dari jalur ayahnya. Paham sampai di sini? Makanya di antara tradisi kita di Islam, kalau ada orang kawin menikah, kemudian nanti menikah laki perempuan, biasanya orang yang menikah ini mereka tinggalkan mana?
Di mana? Di rumah mertua laki-laki, atau di rumah mertua perempuan, atau di rumah mertua laki-laki? Di mana biasanya? Nah, kalau ada yang kawin, ini ada dua rumah, pihak laki-laki, pihak perempuan. Biasanya kalau ada yang menikah di antara keluarga ini, nanti mereka di awal-awal menikah itu tinggal di mana? Di rumah laki-laki atau di rumah perempuan? Laki-laki atau perempuan? Perempuan biasanya. Kenapa di rumah perempuan? Karena orang tua perempuan tahu kalau cucunya tidak ada disandarkan kepadanya, maka dia ambil cepat-cepat cucunya. Karena nanti nama ayah tidak ada lagi. Kita punya anak perempuan, kemudian anak perempuan kita kawin, dia punya anak kita ini nama kita tidak ada lagi dalamnya. Abdullah bin ayahnya, ayahnya bin ayahnya. Mana nama kita mana tidak ada. Jadi seolah-olah itulah permasalahan, agar kita tahu apa masalahnya di mana. Paham? Dan itulah disebut dengan abtar. Maka Nabi digelar dengan abtar. Abtar itu artinya maqtu', orang yang terputus nasabnya. Sehingga dikala Nabi berada di Mekah, Nabi digelar dengan abtar. Kenapa? Karena semua anak laki-laki Nabi meninggal. Dan itu hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa anak laki-laki Nabi meninggal? Siapa yang tahu jawabannya? Mudah saja jawabannya. Karena takdir Allah. Selesai. Kenapa anak laki-laki meninggal? Pasti jawabannya takdir Allah. Tapi apa alasan yang lain? Sebagian para ulama menjelaskan ikhwatul Islam, Nabi di antara salah satu namanya adalah Al-Aqib atau Al-Muqaffi. Nabi punya banyak nama: Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mahi, Al-Muqaffi, Nabiul Rahmah, Nabiul Taubah, Al-Malhamah, Al-Marhamah. Siapa yang hafal nama Nabi? Ada yang hafal nama Nabi? Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai tidak hafal. Yang cinta kepada nabinya harus hafal nama nabinya. Siapa yang tahu? 10 nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sudah hafal? Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Ahmad Muhammad. Al-Hashir. Kenapa disebut dengan Al-Hashir? Karena nanti manusia akan dikumpulkan semuanya kepada Nabi di akhirat. Semua akan datang kepada Nabi, maka disebut dengan Al-Hashir. Al-Aqib. Kenapa disebut dengan Al-Aqib? Karena Nabi adalah Nabi yang terakhir, selesai, tidak ada Nabi setelah Nabi. Kemudian Al-Mahi. Kenapa disebut dengan Al-Mahi? Karena Al-Mahi itu artinya menghapus. Karena dengan diutusnya Nabi terhapus kesyirikan dan kekufuran di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Al-Muqaffi sama dengan Al-Aqib. Nabiul Rahmah, Nabi Rahmat. Nabi Taubah kita tahu artinya Al-Malhamah, Nabi yang banyak perjuangannya. Al-Marhamah, Nabi yang memiliki kasih sayang yang luar biasa. Itu adalah nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Sudah hafal? Baik, semoga Allah mudahkan kita menghafalnya. Salah satu nama Nabi adalah Al-Aqib. Al-Aqib Al-Muqaffi. Apa arti Al-Aqib? Tidak punya Nabi atau tidak ada Nabi, Nabi terakhir. Dan kita tahu tradisi kenabian itu Nabi akan lahir Nabi berikutnya. Mulai dari zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, siapa Nabi berikutnya? Ismail. Siapa Nabi berikutnya? Ishak. Siapa Nabi berikutnya? Yakub. Siapa Nabi berikutnya? Yusuf. Siapa Nabi berikutnya? Musa. Siapa Nabi berikutnya? Hafal semuanya. Harun. Siapa lagi? Semuanya dari silsilah, dari keturunan. Nabi SAW adalah Nabi terakhir. Kalau sekiranya ada anak laki-laki Nabi SAW, nanti orang beranggapan anak Nabi ini akan menjadi Nabi, dan itu tidak ada. Karena Nabi sudah terakhir. Itu untuk menghilangkan tradisi ini. Bisa dipahami? Sehingga anak Nabi SAW yang laki-laki tidak. Makanya tidak ada satupun manusia yang nasabnya disampaikan kepada Nabi. Bahkan Hasan itu dinasabkan kepada ayahnya, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Hasan bin Fatimah binti Rasulullah. Salah penasaban. Paham ya? Maka itu disebut dengan abtar. Nah, dikala Nabi berada di Mekah, Nabi digelar dengan abtar. Nabi sedih. Kemudian di saat itulah Allah menurunkan ayat ini, Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang abtar itu wahai Muhammad, ini jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Yang abtar itu adalah musuh-musuhmu.
Apa gunanya punya anak laki-laki kalau tidak beriman kepada Allah? Apa gunanya punya keturunan banyak kalau tidak ada yang taat kepada Allah? Apa gunanya? Karena yang terpenting itu mau anak laki-laki, mau anak perempuan, yang penting mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berada di bingkai keluarga yang diridai oleh Allah, kita ingin sama-sama masuk dalam surga. Itu yang sesungguhnya. Makanya kaum muslimin, dikala Allah berikan kepada mereka anak perempuan dan anak laki-laki, mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun nama mereka tidak ada di dalamnya, tetap itu ada keturunannya. Bisa dipahami? Begitu juga dengan Nabi. Walau anak Nabi laki-laki tidak ada yang hidup, semuanya perempuan, tapi mereka tetap keturunan Nabi. Hasan, Husain, Umamah, Abdullah. Begitu juga dengan Muhsin, semuanya adalah anak dan keturunan Nabi SAW. Bukankah Hasan keturunan Nabi? Bukankah Husain keturunan Nabi? Bukankah Muhsin keturunan Nabi? Bukankah Zainab keturunan Nabi? Bukankah Ruqayyah keturunan Nabi? Bukankah Abdullah keturunan Nabi? Bukankah Umamah keturunan Nabi? Bukankah Ali keturunan Nabi? Semua nama ini adalah cucu Nabi SAW. Makanya kemarin kita menyebutkan cucu Nabi ada berapa? Ada berapa? 8. Zainab punya anak namanya Umamah. Umamah ini sering digendong oleh Nabi di kala Nabi salat. Kala Nabi salat datang Umamah, diambil oleh Nabi, digendong, namanya Umamah. Kemudian dari Ruqayyah ada 2, Abdullah dan Ali, anaknya Utsman. Jadi Utsman itu ada anak, Abdullah dan Ali, istrinya Ruqayyah. Berarti cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Kulsum yang menikah dengan Utsman tidak ada anak. Kemudian Fatimah, berapa orang anaknya? 5. Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ruqayyah. Itulah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah hafal sampai di sini cucu Nabi? Dan semua mereka adalah keluarga Nabi. Walau dari jalur perempuan, tapi semua mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kewajiban kita kepada keluarga Nabi apa? Apa kewajiban kita kepada keluarga Nabi? Yaitu bersolawat. Makanya solawat yang paling indah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selawat yang mesti dihafal oleh kaum muslimin, karena itu selawat yang terindah yang keluar dari lisan baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada ayat inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya yang abtar itu, wahai Muhammad, adalah musuhmu. Nabi walau tidak punya anak dari laki-laki, tapi Nabi tetap punya keturunan. Nabi tetap mulia. Dan kemuliaan itu bukan karena nasab, tapi kemuliaan itu karena iman dan takwa. Apa gunanya orang-orang Quraisy? Mereka banyak anak laki-lakinya, tapi tidak ada di antara mereka yang bisa menyelamatkan kehidupan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah itulah makna daripada ayat ini. Dan ayat ini adalah hiburan, atau Allah menghibur Nabi bahwa engkau itu tidak abtar, engkau itu tidak seperti yang digambarkan oleh orang musyrikun. Engkau punya anak, engkau punya keturunan, dan mereka adalah keturunanmu. Maka Nabi SAW pernah, ikhwatul Islam, keturunan Nabi itu Nabi memegang Hasan, Husain, Ali dan Fatimah. Ini adalah keluargaku, ini adalah ahlul baitku. Nabi SAW merangkulnya. Artinya walau Nabi tidak memiliki cucu dari anak laki-laki, tapi Nabi masih punya cucu dari anak perempuan, dan mereka juga termasuk keturunan Nabi SAW. Nabi walau dikatakan abtar oleh orang-orang Quraisy, maka yang abtar sesungguhnya adalah mereka yang punya keturunan, tapi tidak ada keturunan yang memberikan manfaat kepada mereka di kemudian hari. Maka dari situlah Allah ingin menghibur Nabi dan mengatakan inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Itulah alasan asbabun nuzul, kenapa ayat surat ini diturunkan. Sebelum Allah menghibur Nabi, Allah berikan hadiah dulu kepada Nabi, karena Nabi dalam keadaan bersedih. Karena biasanya apabila ada orang yang bersedih, di antara kewajiban kaum muslimin adalah menghiburnya. Dan sebelum kita menghibur dengan lisan, hiburlah dengan hadiah. Misalnya ada saudara yang bersedih karena musibah, karena masalah, sebelum kita menghibur, sabar, semoga Allah berikan kemudahan, kekuatan, ketabahan. Hibur dulu dengan hadiah. Maka Allah menghibur Nabi. Sebelum dihibur dengan
Dengan bahasa Allah menghibur dengan hadiah. Apa hadiahnya? Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Sebuah kenikmatan yang paling indah yang ada di dalam surga, khusus untuk baginda Rasulullah SAW. Makanya inna a'tainaka. Inna itu kalimat takkid. Inna kalimat takkid, dua nun di dalamnya. Karena inna itu nunnya ada dua. Inna itu sudah takkid, tambah lagi nun, itu dhamir. Inna, kami pasti. A'tainaka, tambah lagi ka, kami. Artinya betul-betul dijamin kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah SAW. Nah, Kautsar ini yang buat Islam, kita tadi berbicara tentang Kautsar, sungai yang paling indah, nikmat yang paling mulia. Nah, Kautsar ini dia punya cabang yang banyak. Cabang aliran sungainya ada, dan aliran sungai daripada Kautsar itulah yang dinamakan dengan Al-Haud. Itulah yang disebut dengan telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tahu telaga itu bersumber dan berasal dari mana. Jelas sampai di sini? Dari mana datangnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi mengatakan wa mimbari ala haudi, dan mimbarku ada di telagaku. Telaga ini dari mana munculnya? Dari Kautsar. Kautsar ini dari mana? Hadiah dari Allah. Kenapa Allah berikan hadiah? Karena Nabi sabar terhadap cemoohan orang-orang Quraisy, atau orang-orang kufar Quraisy, atau orang-orang musyrikun Quraisy. Tapi kata Islam, wa mimbari ala haudi, telaga Nabi. Telaga Nabi ini adalah telaga yang paling indah. Nabi mengatakan, ana faratukum alal haud. Aku tunggu kalian wahai umatku di telagaku. Artinya perjumpaan kita dengan Nabi di telaga. Man marra alayya syarib, siapapun yang lewat, artinya setelah dibangkitkan, maka mampirlah. Wa man syarib lam yazma' abada. Barang siapa yang minum, yang mampir dan mereka minum, mereka tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Maka dari sinilah para ulama menyebutkan di antara sifat-sifat telaga Nabi, banyak sekali ikhwatul Islam. Di antara sifat yang pertama, telaga Nabi itu adalah telaga yang paling panjang dan paling lebar, paling luas. Panjang dan luasnya seperti kita melakukan perjalanan selama 1 bulan. Panjang dan luasnya sama, yaitu seperti kita melakukan perjalanan selama 1 bulan. Luas sekali ikhwatul Islam. Kenapa luas? Karena umat yang terbanyak adalah umat Nabi SAW. Umat yang terbanyak adalah umat Nabi, dan Nabi bangga kalau umatnya adalah umat yang terbanyak. Maka telaga Nabi adalah telaga yang paling luas. Kemudian, bagaimana sifat telaga yang kedua? Warnanya, airnya, air minumnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Kemudian yang ketiga, sifatnya dia memiliki cawan atau gelas yang mana terbuat dari emas, dan jumlah cawan itu seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Berapa jumlah bintang yang ada di langit? Allahu alam. Artinya untuk menyebutkan bagaimana banyaknya. Kemudian siapapun yang meminumnya tidak akan pernah lagi merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena siapapun yang dibangkitkan di akhirat, dia ibarat onta, kembali kepada onta yang kehausan. Kemudian dikala dia haus, ditahan lagi 5 hari. Onta haus, kemudian ditahan 5 hari. Setelah 5 hari dilepaskan, kira-kira apa yang terjadi? Satu telaga, tahu telaga, itu habis diminumnya. Begitulah umat Nabi. Jadi dikala mereka dibangkitkan, mereka seolah-olah belum minum 5 hari. Sebagaimana onta haus, kemudian ditahan 5 hari. Itu merupakan dahaganya luar biasa. Makanya selalu kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam, ketika kita berada di tanah haram, itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan di antara salah satu nikmatnya adalah Zam-Zam. Setiap kali kita minum Zam-Zam, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah mudahkan aku bisa minum dari telagamu. Itu adalah doa yang diajarkan oleh para ulama agar mereka tidak diharamkan. Apakah ada orang yang tidak bisa minum? Banyak. Di akhirat itu tidak semua orang bisa minum. Kalau mereka tidak bisa minum, dari mana minuman akan datang? Dari mana? Kemana air yang kita akan cari? Matahari dekat. Matahari dekat apa maknanya? Kering semuanya. Tidak ada tempat kita bisa minum. Sedangkan orang yang bisa minum dari telaga Nabi, itu adalah kemuliaan yang luar biasa, tidak akan haus selama-lamanya. Maka di antara salah satu doa terkhusus bagi kita yang ada di tanah haram, setiap kali kita minum Zam-Zam, berdoalah kepada Allah agar kita dimudahkan bisa minum dari telaga Nabi SAW. Bukankah Nabi mengatakan Zam-Zam lima syuribalah? Zam-Zam itu tergantung apa tujuan kalian meminumnya. Dan kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam, setiap kali kita minum Zam-Zam berdoalah sebanyak-banyaknya.
Orang minum Zam-Zam ingin diberikan kesehatan, Allah berikan kesehatan. Ingin diberikan keberkahan, Allah berikan keberkahan. Ingin diberikan keturunan, Allah berikan keturunan. Ingin diberikan kesembuhan, Allah berikan kesembuhan. Semuanya kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu kesempatan dikala kita berada di Mekah Madinah. Tidak mungkin kita menyia-nyiakan kesempatan ini, apalagi di Madinah ya Fadil Islam. Zam-Zam dan Zam-Zam itu bagian dalam. Setiap kali kita minum berdoa, diawali Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Apa doa minum Zam-Zam? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Tak tahu ya? Wa shifaan min kulli da'. Kemudian setelahnya kita berdoa sebanyak-banyaknya. Sebagaimana kemarin kita telah menyebutkan, minum Zam-Zam itu tidak boleh 1 cawan, tapi minimal 5 cawan, 10 cawan, 15 cawan. Ada yang sudah minum 10 cawan sini? Belum kan? Macam mana kita mendapatkan keberkahan Zam-Zam? Kita terlalu zuhud. Zuhud Zam-Zam tidak boleh. Zuhud dalam urusan dunia sila, tapi zuhud minum Zam-Zam tidak boleh. Apa makna zuhud? Sudahlah 1 cawan cukup, 2 cawan cukup, itu zuhud namanya. Zuhud dalam masalah ini tidak boleh. Tapi zuhud dalam urusan dunia sila, tidak menjadi masalah. Tapi zuhud dalam urusan Zam-Zam tidak boleh. Artinya jangan minum Zam-Zam 1 cawan, 2 cawan, 5 cawan, 10 gelas, 15 gelas. Ada yang sudah 10? Belum ada yang praktekkan ya. Esok diulang lagi apalagi selepas fajar, minum Zam-Zam sebanyak-banyaknya. Jangan hanya 2 atau 3 gelas sahaja. Rugi serugi-ruginya, karena Zam-Zam itu keberkahan akan kembali kepada kita. Sebagaimana kemarin kita telah jelaskan, Zam-Zam itu adalah barokah, dan kita menginginkan tubuh kita ini mendapatkan keberkahan dari minum Zam-Zam. Minumlah Zam-Zam sebelum perut kita diisi oleh makanan dan minuman yang lainnya. Sebelum perut kita diisi oleh makanan dan minuman, maka jadikan Zam-Zam yang mengisinya. Di sini mudah kita mendapatkannya. Kalau di kampung kita, macam mana kita nak cari? Di mana kita beli? Orang jual Zam-Zam, tapi ternyata air sumur. Kita tidak tahu. Tapi di sini jelas, manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau kita pulang, kita hanya dikasih 5 liter saja. 5 liter itu untuk 2 hari. Belum lagi tetangga, sanak famili, kerabat. Mereka ingin semuanya. Di sini kita minum 2-3, rugi serugi-ruginya. Minumlah sebanyak-banyaknya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah esok kita akan kembali menyambung pembahasan kita. Semoga Allah memberikan manfaat terhadap apa yang kita sampaikan. Kita tutup dan kita mengatakan ikhwatul Islam, semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat yang benar dari Allah Azza wa Jalla. Yang salah dari kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, atau bahasa yang kurang dipahami, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, dimudahkan urusan kita, dilancarkan perkara kita di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah menurunkan keberkahan, taufik dan hidayah kepada kita bersama. Bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah, semoga Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Bagi kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga diberikan kemudahan dalam perjalanan, dilancarkan setiap urusan, kembali berjumpa dengan sanak famili, keluarga, anak yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah selalu memberikan rezeki kepada kita, umur panjang dalam ketaatan melaksanakan ibadah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita keistiqamahan dalam agama, dan semoga semua kita ditutup usianya dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.